Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Yarsa Mosir dengan Bapak Gunter Santuri dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema Anda, saudara, dan kita semua sudah pasti masuk surga. Shalom Bapak Santuri. Shalom. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan baik ya Pak ya. Ya. Begini Pak, saya mau mengajukan ada 3 pertanyaan. Iya. Pertanyaan pertama, begini Pak. Bagaimana sebenarnya masuk surga itu Pak? Ya. Ada yang mengatakan saya sudah pasti masuk surga. Ya. Ada juga yang mengatakan mudah-mudahan lah. Tapi ada juga yang mengatakan aku tidak tahu. Ya. Ada juga yang mengatakan nantilah gitu. Ya. Ada juga yang mengatakan wah saya orang berdosa. Ya. Bagaimana itu Pak? Baik. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Iya. Pertanyaan ini sangat bagus sekali, Samsir. Iya. Karena Iya. memang begitulah kita lihat ya di lapangan. Iya Pak. Tapi ini harus kita tegaskan, harus kita yakinkan orang Iya. supaya mereka percaya akan firman. Amin. Tadi ada yang mengatakan mudah-mudahan atau semogalah. Semoga lah katanya. Menurut saya, kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka tidak tahu persis, ya, bagaimana sebenarnya kata Tuhan tentang masuk surga itu. Misalnya, saya mau ke Siantar, Iya. ya kan? Lalu kan saya pikir mau jumpai keluarga di sana. Keluarga di Dari sana. sini kan saya pikir kalau saya pergi di rumah nggak orang itu. Kalau nggak di rumah, gimana ya? Maka saya bilang lah, ya semoga lah di rumah. Mudah-mudahan lah di rumah. Nah, kenapa bilang mudah-mudahan? Ya saya nggak tahu persis apakah di rumah atau tidak. Tapi haruskah mengatakan mudah-mudahan? Enggak. Kalau misalnya saya punya HP, ya kan? Lalu saya telepon. Halo, adik saya itu namanya Peter misalnya. Peter, di rumah kalian sekarang? Di rumah abang? Sampai sore kami di rumah. Nah, baiklah kalau begitu. Kan sudah pasti saya jumpa dengan dia. Iya. Dia sudah janji di sana. Keluarga di sana. Dengan begitu saya tidak perlu berkata mudah-mudahan. Nah, Sudah pasti. jadi orang berkata mudah-mudahan itu karena dia tidak tahu persis seperti apa. Siapa yang tahu tentang masuk surga? Ya Tuhan sendirilah pikirnya. Sedangkan Tuhan nggak ada ngomong sama saya pikirnya kan. Nah, tadi ada lagi yang bilang tidak tahu. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Jadi dalam hati pengertian seperti ini, karena fakta, ya kita nggak lihat Tuhan kan, nggak lihat. Kita Surga lihat pun Tuhan. nggak kita lihat. Surga pun nggak kita lihat juga Nah. Pak ya. Gimana kawan ini bicara sama saya tentang surga, aku aja nggak lihat. Jadi dia bilang nggak tahu. Dan itu gimana? Nggak ada orang yang tahu itu pikirnya pula lagi kan? Iya. Mana ada orang tahu tentang surga itu pikirnya? Nah, tapi apakah betul nggak ada orang tahu? Wah, inilah. Kenapa orang percaya ada setan? Padahal setan kan nggak dilihat. Nggak Ya, dilihat. kan ini. Nggak dilihat Kalau dengan setan mata. bisa dia percaya, tapi kalau surga nggak dilihat, nggak percaya dia, nggak tahu dia. Nah, kemudian ada yang bilang ya nantilah itu, nanti. Nah, kenapa dia berkata nanti? Karena masalah masuk surga itu kan setelah mati. Setelah mati. Nah, jadi ya saya belum mati, saya masih hidup pikirnya. Iya. Kenapa dibicarakan tentang surga padahal saya masih hidup? Kalau sudah mati ya barulah nanti. Itu maka dia bilang nantilah itu. Sekarang kerja dulu, cari makan dulu, cari uang dulu. Nah, itu. Lalu kenapa? Ada lagi yang bilang, wah saya banyak dosa, saya orang berdosa. Dia pikir kan kalau secara umum bahwa beragama itu kan menuju surga kan harus berbuat baik kan gitu kan. Iya. Jadi semua orang kalau ada yang suci, ada yang kudus, ya mungkin pendeta lah atau orang yang tidak berdosa mungkin ya. Kalau saya berdosa aja tiap hari berbohong apa segala macam pikirnya. Jadi ia berkata, saya orang berdosa jadi nggak tahu saya masuk surga atau tidak. Nah itulah kalau itu. Jadi
Dengan kata lain bahwa karena orang itu tidak tahu persis seperti apa masuk surga itu, maka mereka berkata begitu. Tapi sekarang pemirsa, saya mau meyakinkan bahwa saudara atau Anda yang percaya Yesus, dengarlah firman Tuhan ini, bahwa saudara sudah pasti masuk surga. Amin. Pasti. Asal Anda dengar dulu, Anda pasti masuk surga. Siapapun, Surga. mau penjahat kek, mau pendosa, mau apapun, tidak ada hubungannya dengan kau terhambat masuk surga karena dosa. Tidak. Karena itu dengarlah firman Tuhan ini. Yang pertama, dulu pada zaman perjanjian lama, memang masuk surga itu bersih dosa baru bisa masuk surga. Itu dulu. Dengan cara melakukan korban. Tapi tiap hari buat dosa. Penghapus dosa. Jadi memang kalau bisa berbuat baik, baru bisa masuk surga. Itu dulu. Sekarang Yesus datang. Jadi cara dulu itu tidak bisa membuat orang masuk surga. Sulit, karena ribuan jenis dosa. Banyak. Jadi tidak bisa, bahkan sulit masuk surga. Maka sekarang, begitu Yesus datang dalam perjanjian baru, Allah melihat bahwa manusia tidak bisa lagi datang atau masuk surga lewat perbuatan baik, maka dia buat jalan pintas atau jalan bypass. Dengan jalan percaya kepada juru selamat, penebus dosa. Jadi dosa kita semua ditanggungnya, dipikulnya, Amin. ditimpahkan kepadanya semua dosa kita itu. Amin. Itulah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Iya. dia bilang, percayalah padaku, aku telah menebus kau, aku telah menghapus dosamu, aku telah memikul dosamu. Percayalah kepadaku. Nah, sekarang saya akan bacakan beberapa firman yang diminta bahwa Anda, saudara, dan kita semua percaya saja kepada firman ini, maka kita sudah pasti masuk surga. Yang pertama, baca dulu Yohanes 3:16. Yohanes pasal 3:16 ya. Iya. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dibilang di sini, percaya Yesus tidak binasa lagi. Amin. Anda kan percaya Yesus. Ya, amin. Jadi firman ini ngomong sama kita, sama Anda, sama saudara. Menurut saya, Anda percaya. Maka Yesus bilang, bila Anda tidak binasa lagi. Yesus bilang, Anda tidak binasa lagi. Percayalah firman ini. Dan sekarang katakanlah dalam berbicara, dalam berkata, bersuara, saya tidak binasa lagi. Itu buktinya bahwa Anda percaya firman ini. Yesus bilang, yang percaya kepadaku tidak binasa. Amin. Anda kan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka katakanlah, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang bahwa saya tidak binasa lagi. Maka bilang, saya tidak binasa lagi. Amin. Nah, ini firman Tuhan. Lihatlah betapa banyaknya ayat-ayat firman Tuhan yang akan menolong kita bahwa hanya dengan percaya kita bisa masuk surga. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 Ayat 24. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah. Jadi ada maut atau neraka, ada sorga. Jadi katanya,
kita sudah pindah yang percaya Yesus itu dari dalam maut ke dalam hidup. Sekarang. Amin. Sekarang aja saudara, Anda, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita ngertikan firman Tuhan ini. Yesus bilang, kalau si Gunter namamu, ya, maka Tuhan Yesus berkata, hai Gunter, Amin. kau yang percaya kepadaku, artinya kau sudah pindah dari dalam maut ke sorga, ke dalam hidup. Amin. Itu maksudnya. Maka kalau Anda percaya, katakanlah, saya sudah percaya, maka Amin. saya sudah pindah dari neraka Amin. ke sorga sekarang. Amin. Amin. Saya tidak akan masuk neraka lagi. Iya. Itu, katakan saja. Karena memang demikian kata firman. Nah, firman Tuhan yang lain, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28, Ya. firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Dan kita yang percaya itu dibilang Tuhan Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Amin. Dan mereka pasti tidak akan binasa Amin. sampai selama-lamanya. Dan tidak ada siapapun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Amin. Lihatlah betapa kuatnya dipegang Tuhan kita. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai Amin. selama-lamanya. Sekarang Tuhan Yesus berkata, jika namamu si Gunter, hei Gunter, kau sudah pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka kau yang bernama si Gunter tadi, telah Tuhan Yesus katakan sama kau begitu, maka bilanglah, terima kasih Tuhan, bahwa kau telah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan binasa lagi. Siapakah yang berkata kepada kita supaya kita yakin? Ya Tuhan Yesus. Kalau dukun, ya belum tentu. Pendeta sekalipun belum tentu. Tapi Tuhan Yesus yang bilang bahwa kita tidak binasa lagi. Masa kita nggak percaya? Kalau percaya, kita mesti bisa berkata, saya tidak binasa lagi. Amin. Maka katakanlah dengan bersuara kuat-kuat, saya tidak binasa lagi. Saya binasa lagi. pasti Amin. tidak akan masuk neraka. Masuk surga. Itu Yohanes 10 ayat 28. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang meyakinkan kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3, firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, luar biasa. Itu kata Yesus. Yesus bilang begini, aku sekarang pergi ke sorga. Sekarang kan dia di sorga. Amin. Itu katanya dia menyediakan tempat bagi kita, bagiku dan bagi Anda. Amin. Jika Anda bernama si Gunter, maka dia bilang, aku pergi ke sorga sekarang, Gunter, menyediakan tempat bagimu, Gunter. Amin. Ya, surga. Dan apabila tempat itu sudah siap kubuat, aku akan datang kembali menjemputmu, Gunter, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi sekarang kita di dunia, dia sekarang di sorga, itu menyediakan tempat bagi kita. Kalau begitu kita bisa berkata bahwa tempatku sudah ada di sorga. Amin. Tempat di Sudah surga. disediakan Tuhan Yesus di sorga sekarang Disediakan Tuhan tempatku. Yesus. Tempatku di surga. Amin. Bisa kita berkata begitu karena Tuhan Yesus yang bilang sama kita. Ya. Maka jika Anda percaya, mestinya percaya kepada firman Tuhan ini, Anda berkata sekarang, saya sudah punya rumah di sorga. Jadi kalau orang berkata, Di surga. apakah saudara bisa masuk sorga nanti kalau mati? Bisa. Bisa. Anda berkata, saya pasti tidak masuk neraka karena rumahku sudah di sorga dibikin Tuhan Ada Yesus. surga dibikin Tuhan Yesus. Mestinya Amin. begitu berkata sebagai orang yang percaya. Percaya artinya percaya firman Tuhan yang dikatakan Yesus. Terus baca lagi Roma 5 ayat 8 dan 9.
Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9 ya. Ya. Firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Iya. Amin. Jadi Anda yang berkata tadi banyak dosa, banyak salah, Yesus bilang bahwa kita telah dibenarkan oleh darah-Nya. Amin. Bukan karena kita telah baik. Kita masih berdosa. Dia sudah membenarkan kita. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, lalu dibuat testing supaya masuk kerja. Tapi ada orang yang dikasihi oleh bosnya. Sini kau katanya. Ada apa, Pak? Kau masuk saja. Bisa nggak? Bisa. Tanpa testing. Bisa. Kita juga gitu. Itulah yang disebut anugerah. Bukan karena kita bisa berbuat baik. Bukan karena kita telah bisa tidak berdosa, maka kita masuk surga. Dia suka sama kita. Dia senang sama kita. Dia kasihi kita. Dipeluk kita. Kita bilang, aku banyak dosa. Enggak, sini kau. Kau sudah benar di mataku. Sini, kau anakku. Aku mengasihimu, dia bilang. Siapa yang bisa larang itu? Itulah yang sekarang Tuhan mengasihi kita. Maka dia bilang, karena begitu besar kasih Allah. Besar. Seberapa besar pun dosa kita, lebih besar kasih-Nya. Amin. Nah, itu maka dia bilang, ketika kita masih berdosa, kita sudah dibenarkan Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. oleh Amin. darah-Nya. Amin. Kita sudah menjadi Darah orang Tuhan benar. Yesus, kita dibenarkan. Walaupun kita banyak dosa, kita sudah benar. Amin. Bukan lagi orang salah. Jadi kalau kau bernama si Gunter, bilanglah. Karena Tuhan Yesus berkata, hai Gunter, Amin. kau sudah benar. Maka berkata, iya Tuhan, saya bukan lagi orang salah, saya sudah jadi orang benar. Terima kasih. Itu yang harus kau katakan. Bukan lagi orang salah, orang berdosa. Jangan bilang lagi, saya masih banyak dosa. Jangan. Saya sudah jadi orang benar. Terus, 1 Yohanes 5 ayat 11, 13 sampai 13. 1 Yohanes 5 Ayat 11 Ayat 11. ya. sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Amin. Amin. Dia bilang di situ bahwa hidup yang kekal itu ada di dalam Anak-Nya, yaitu dalam Yesus. Amin. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup. Hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Kau yang percaya itu memiliki hidup yang kekal. Amin. Nah, kurang apa itu? Nah, sekarang, menurut saya yakinkan saudara bahwa saudara sudah memiliki Yesus di dalam hati. Tapi kalau saudara ragu apakah saudara memiliki Yesus atau belum, nah, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dia bilang begini, aku mengetuk pintu, dan jikalau ada orang yang membuka pintu, aku akan masuk. Amin. Dan aku akan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Anda buka hati, berkata, Tuhan Yesus, aku membuka hati saya, masuklah dan berdiamlah dalam hati saya. Maka dia masuk. Anda melakukan itu, Anda harus percaya bahwa Yesus sudah ada di dalam hatimu. Dengan begitu kau yakin Amin. bahwa Yesus Amin. ada di dalam hatimu. Amin. Caranya begitu, undang dia masuk. Saat sekarang juga, atau nanti kau pulang ke rumah, atau di dalam kamarmu, berdoalah, ya Tuhan Yesus, aku membuka hati, masuklah ke dalam hati saya. Maka dia sesuai dengan janjinya, jika kita mengundang, membuka pintu, maka dia masuk dan berdiam dalam hati kita. Itu berarti Yesus ada di dalam hatimu.
Dan kalau Anda percaya bahwa Yesus sudah dalam hatimu, kau sudah memiliki hidup yang kekal. Sebab hidup yang kekal itu adalah Yesus sendiri. Dengan begitu kau harus bisa berkata dan tahu bahwa kau memiliki hidup yang kekal. Amin. Itulah kata Tuhan Yesus. Jadi mestinya orang Kristen tahulah Amin. bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Amin. Nah, begitu. Jadi, kenapa tidak karena perbuatan baik orang masuk surga? Tidak bisa, tidak mampu. Karena kita ini sudah condong kepada dosa. Banyak sekali ribuan jenis dosa. Nah, baca dulu Efesus pasal 2 ayat 8 tadi. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 ya. Ya. Firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Yesus atau Tuhan Allah mau menyelamatkan kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, yaitu Amin. melalui Yesus mati di kayu salib. Itulah kasih Tuhan. Dan itu kita percayai dari bawah. Yesus diberi, kita percaya. Amin. Terjadilah keselamatan. Amin. Belum ada perbuatan baik. Belum. Dia beri anugerah, Iya. kita percayalah, tangkap dengan percaya. Jadi dia bilang di situ, itu anugerah Tuhan, bukan hasil pekerjaanmu. Pemberian gratis dari Tuhan. Dia Amin. suka sama kita Ya, amin. dan kita percaya, maka kita diselamatkan. Amin. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baikmu. Jadi kalau sekarang kau tidak bisa berbuat baik, masih berdosa, jangan berhenti, jangan tidak percaya. Percayalah dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, nanti baca di rumah dan kita sudah diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa masuk surga itu mestinya lah sudah bisa orang Kristen pastikan bahwa ia pasti masuk surga. Amin. Mudah-mudahan lewat firman yang sudah kami beritahu ini, Anda tidak berkata lagi semoga mudah-mudahan dan tidak tahu. Tapi mulai hari ini, semua yang membuka YouTube ini berkata, saya pasti masuk surga. Amin. Shalom, saudara. Shalom, saudara-saudara. Karena waktulah yang memisahkan kita, maka sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa Shalom. di lain kesempatan. Tuhan Yesus Shalom. Kristus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Amin.